SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Keresahan yang ada saat ini adalah salah satu kejadian yang belakangan ini sedang marak, yaitu mengenai hedonisme, flexing, dan media sosial. Hal tersebut terjadi dan dilakukan hampir di semua kalangan loh, dari mulai flexing yang berujung pidana, ada juga yang melakukan FWB, Friend with Benefit, atau TTM, teman tapi mesra, untuk memenuhi kebutuhan flexingnya. Bahkan sampai pemuka agama yang melakukan flexing. Penasaran? Nonton sampai habis ya, dan jangan di-skip. Oke, kalau lanjut nih, ada pertanyaan juga dari Sobat SIC lainnya. Kalau misalkan hal itu gitu ya, terjadi bukan atas karena diri kita sendiri, tapi ada pengaruh dari luar. Misalnya ada teman-teman kita yang seperti itu, yang seneng flexing gitu ya, yang seneng hedonisme gitu ya, seneng sesuatu yang dinilai bagi mereka itu bagus gitu ya. Nah, kira-kira kita nanggapin orang-orang kayak gitu gimana sih? Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya ada tertulis ya, bahwa kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bukan berarti kita sebagai orang Kristen tuh kita eksklusif. Kita harus berteman dengan semua orang, ya, karena kan kita harus berdampak, kita harus berpengaruh. Tetapi dengan siapa kita bergaul, kita harus pilih. Karena ada satu quotes yang berkata, "Show me your friends, and I will show you your future." Ya kan? Kasih tunjuk teman-teman kamu. Nanti saya kasih tahu masa depan kamu kayak apa. Itu pun pilihan kita. Hidup ini pilihan. That's right. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan bilang ya, terjemahan bahasa Inggrisnya saya lebih suka ya. Pada hari ini firman Tuhan bilang, aku menghadapkan kepadamu life and death. But choose life. Firman Tuhan gitu. Kalau bahasa Indonesia lebih serem ya. Aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk gitu kan. Pilihlah berkat gitu kan, beda ya. Ini life and death. Ternyata yang pilih juga kita. Karena kita dijadikan Tuhan itu punya free will. Free will. Ya. Nah, oleh karena itu saya rasa free will kita itu juga dipengaruhi dengan apa yang kita tonton, apa yang kita masukkan di dalam hati kita, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, itu mempengaruhi pilihan kita. Gitu. Ya, balik lagi ya. Berteman dengan semua orang. Betul. Tapi bergaul, hati-hati ya. Kayak contohnya kita misalkan bergaul sama penjual parfum, pasti kita ikut wangi. Bener ya Kak? Ya enggak, kalau kita temenan sama yang maksudnya bukan membedakan mengenai profesi ya, tetapi ketika kalau kita bergaul dengan sesuatu hal yang nggak baik buat diri kita, ya pasti kita akan jatuh, begitu ya. Ketika kita, kalau misalkan ada kayak gini motivasinya, dia punya temen yang ceritanya seneng banget untuk hedon, seneng banget nongkrong gitu ya, menghabiskan segala sesuatu atau menghabiskan uangnya tuh ya hanya untuk mengunjuk diri, self center begitu ya. Ceritanya misalnya aku datang untuk menyelamatkan, membantu gitu ya. Baik dong kan, karena kita harus berteman sama semuanya gitu kan. Tapi kita tahu itu nggak baik Kaula. Tapi kita datang mau bantu nih supaya dia nggak kayak gitu hidupnya gitu. Tapi malah kita yang ke bawah. Aduh, gimana tuh Kak? Ya kalau seperti itu sih itu ada di kita sendiri ya, keputusannya ya, balik lagi ke kita gitu. Kadang-kadang kita maksudnya mau nolongin, tapi yang ada jadi kita yang ketarik kan ke situ. Kebanyakannya kan gitu loh. Iya kan, seperti itu. Karena ya benar. Karena nggak enak. Ya, dengan itu teman gue misalnya. Dengan siapa kita bergaul ya kita jadinya seperti itu. Apakah kita harus saya sih belajar untuk berkata tidak dan memagari diri saya sendiri gitu. Saya bergaul dengan teman-teman saya punya teman banyak, dan kan saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman kan enggak, teman-teman yang dulu juga masih ada, bukan berarti saya sekarang jadi hamba Tuhan, saya nggak main lagi sama kamu, enggak gitu kan. Tapi saya membatasi diri saya dengan kata no, nggak apa-apa, no, saya nggak mau. Kenapa nggak mau?
karena sekarang saya sudah hamba Tuhan. Gak apa-apa, gak ada yang tahu, kan kita teman. No, bukan karena gak ada yang tahu, tetapi itu adalah respon saya atas apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. It's just me and God gitu. Bukan karena, bahkan saya pernah gitu beberapa kali, kalau saya nggak melakukan yang mereka offer, saya tanya, terus lu gak mau teman lagi sama gue? Ditanyain gitu? Apa nggak saya yang tanya gitu. Kalau saya nggak mau, terus lu nggak mau teman lagi sama gue? Nggak kan? Ya udah, just friends. Sebagaimana kita menerima teman kita apa adanya, demikian pula dia juga harus. Saya rasa berteman juga harus ada rasa saling menghormati ya, respect gitu. Iya, ya, menghormati, menghargai keputusan teman kita. Benar. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin flexing lagi nih Kak Ola. Zaman sekarang ya, aku nggak tahu mungkin zaman dulu juga ada ya. Zaman sekarang tuh anak-anak muda kalau misalkan ada istilah apa tuh, drink, temenin gue minum dong gitu. Ya, atau enggak friend with benefit, atau enggak kita dulu bilangnya apa, TTM ya, teman tapi mesra gitu ya. Terus kalau enggak ayo kita nge-wine dong gitu. Ini salah satu contoh ya, contoh yang kita sering ketemuin gitu ya. Nah, soal ngomongin salah satu contoh ini minuman gitu ya. Bukan minuman soft drink gitu atau yang lain gitu, bukan. Mineral water bukan, tetapi minuman yang keras, miras, batu gitu ya. Kayak minuman yang ada dampak yang nggak baik buat kita. Gitu. Tapi hal ini tuh jadi hal yang biasa banget deh. Ya kan? Misalnya ngajak temen nongkrong di bar gitu, minumlah tipis-tipis dikit-dikit aja, temenin gitu kan. Yang penting gak memabukkan gitu. Nah, hal-hal yang kita anggap biasa sekarang ini, kita nih yang udah tahu itu gak baik buat diri kita, batasannya kayak gimana? Ya, batasannya seperti gimana? Kalau saya bilang kita harus tahu membatasi diri, harus tahu when to stop gitu. Saya sih bersyukur, bukannya mau mamer, bukannya mau ini ya, tapi saya bersyukur saya hidup di lingkungan yang minum. Mami papi juga dulu seneng party, seneng minum sebelum jadi hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya umur 54 tahun saya nggak pernah mabuk, dan saya nggak tertarik untuk itu gitu. Kenapa? Karena saya say no. Bukannya berarti temen nggak ajak minum, cicipin, ya udah gitu. Dan saya nggak mau untuk tahu lebih dalam gitu. Karena apa? Buat saya ya udah, saya nggak mau mabuk gitu. Oh enak ini, saya nggak mau gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi dari apa yang tadi ditanyakan Lala, harus tahu kapan untuk berhenti, harus tahu untuk berkata no to something gitu. Jadi balik lagi untuk diri kita sendiri gitu. Kalau kita terus ke bawah arus, kalau kita terus ya ke bawah arus kan ikan mati ya, kayak nggak punya prinsip gitu kan. Enggak, saya bukannya berarti berteman kan ada orang, ini orang maunya dia berprinsip banget, enggak kayak gitu juga. Tapi buat saya harus fleksibel ya. Ada hal-hal yang kita harus pegang prinsip kita, ada hal-hal yang kita fleksibel gitu. Cobainlah wine, cobainlah apa liquor atau apa, coba gitu. Tapi ya sebatas coba gitu. Jangan terus kita menikmati ya, paling parah kan minuman begitu kan tidak murah ya. Jadi gara-gara doyan terus jadi ya kebablasan, pakai kredit card atau jadi nebeng temen terus diapain aja sama temen jadi mau asal bisa ikutan minum gitu kan. Ya nggak gitu juga sih gitu ya. Harus tahu to say no ya, sama to stop ya gitu. Berarti kalau misalkan dari yang tadi Kak Ola sudah sampaikan nih, to say no. Tapi gimana kalau dari come from inside-nya kita itu, aduh aku tuh gak enak loh gitu. Temen gitu kan. Terus gak enak aku nolaknya gitu. Gimana sih? Itu banyak banget loh aku dengar seperti itu. Nah yang aku mau tanya balik, beneran gak enak apa lu mau? Nah tuh, beneran gak enak apa lu mau? Kalau mau terus nyalain temen bilang gak enak. Bener, tanya diri sendiri berarti. Tanya diri bukan sendiri gitu ya? Iya bener. Berarti kita seleksi lagi nih diri kita sendiri, perasaan kita, pikiran kita tuh kita seleksi lagi apakah ini benar atau enggak gitu ya. Iya benar. Berarti apakah kita harus membatasi pergaulan kita?
Yaitu pilih-pilih dengan siapa kita mau bergaul, tapi kita berteman dengan semua orang. Ada satu kemarin ini saya sempat nonton film Jesus Revolution. Jadi itu di zaman hippie ya, di mana anak-anak muda itu mabuk, drugs and free sex gitu ya. Ternyata di situ satu quotes yang menarik buat saya, di mana dikatakan bahwa ada satu kekosongan di dalam diri mereka, sehingga mereka pelariannya they're looking for drugs, cari minuman keras, mabok-mabokan, mereka cari obat-obat terlarang dan free sex gitu untuk menutupi kekosongan mereka gitu, sampai akhirnya mereka ketemu dengan pribadi Yesus ya, itu yang membuat mereka tuh whole ya, jadi utuh seperti itu gitu. Jadi saya percaya kita perlu tahu siapa kita di dalam Tuhan, jati diri kita, identitas kita di dalam Tuhan. Nah itu membuat kita tuh nggak gampang goyah ya, buat kita tuh teguh semakin ya. Kuat, semakin teguh. Ketika kita kalau misalnya saat ini nih mungkin sobat-sobat SIC ada atau terjebak di momen atau kondisi saat ini yang kita lagi obrolin gitu ya, itu gimana nih cara pertama kali kita oke, aku mau berubah, harus kayak gimana dulu nih Kak Ola? Aku rasa ya cari hamba Tuhan, cari mentor, cari kakak rohani untuk sharing dan untuk didoakan. Lalu ya bertumbuh bersama-sama, bisa masuk di dalam pemuritan, tahu identitas kita di dalam Tuhan itu siapa. Saya rasa itu penting banget. Gambaran diri kita ya. Gambar diri kita, identitas kita di dalam Tuhan itu saya rasa penting banget gitu. Saya pernah saksikan belum ya saya lupa, satu waktu suami saya kan punya restoran bakmi tuh. Nah itu satu waktu lagi rame, sedangkan kurang pegawai lah istilahnya. Saya maksudnya baik mau bantuin suami saya sama anak saya, tapi anak saya bilang udah deh mama kurang bisa, nanti malah jadi berantakan karena maksudnya momennya nggak pas gitu ya, karena lagi rame butuh speed, belum ngerti, nanti malah jadi memperlambat gitu. Anak saya gangguin saya, kalau mama mau bantuin, mama cuci piring aja, membuang sampah gitu, maksudnya ngeledek gitu. Tapi karena saya memang tulus mau bantuin, saya ngelihat itu tidak sebagai satu penghinaan atau anak saya ngeledek saya atau ini. Saya kerjakan, saya cuci piring, saya bantu buang sampah segala macam. Bahkan sampai anak saya sama suami saya bilang, wah kapan lagi nih ngelihat Pastor Ola cuci piring dan buang sampah. Dan buat saya nggak kenapa-napa gitu. Itu yang saya amazed juga sih setelah selesai gitu. Nah itu ada satu yang muncul di dalam hati saya. Suami saya bilang, wah kamu hebat juga ya, mau cuci piring, buang sampah gitu kan. Saya bilang, memang kenapa? Terus sampai pegawai juga di tempat bakmi juga, Bu maaf ya Bu, gak kenapa-napa gitu. Gak ada yang ngegelitik perasaan saya merasa direndahkan atau merasa diremehkan, itu gak ada sama sekali. Sampai ada sesuatu keluar dari hati saya. Walaupun saya cuci piring, walaupun saya buang sampah, I'm still the owner. Yes. Status saya, identitas saya tetap pemilik. Bukan berarti saya cuci piring, itu mengganti identitas saya. Bukan berarti hidup kita nggak ngalamin sesuatu, terus ganti identitas kita. Identitas kita di dalam Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan. Yes. Identitas kita di dalam Tuhan, kita ini dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Jadi tidak ditentukan dengan yang dari luar, tapi penghargaan itu ditentukan dari kesadaran diri kita bahwa kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Sedap. Boleh kasih jempolnya sobat-sobat SIC? Yeay. Keren banget. Bener, penghargaan itu bukan muncul dari luar, bukan dari orang lain, tetapi bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri tentunya ya. Tidak ada sesuatu yang hina di hadapan Tuhan gitu ya. Oke, baik. Nah, Kak, untuk terakhir nih ya, buat teman-teman semua tadi kan sudah disampaikan bahwa ketika gimana nih caranya supaya kita keluar dari momen itu atau kondisi saat itu ya, kondisi sekarang nih yang mungkin teman-teman lagi terjebak dengan komunitas yang nggak baik, terus ngikutin zaman yang semakin hari semakin luar biasa edan gitu ya, terus udah gitu flexing ataupun hedonis dan segala macam. Itu kembali lagi sama diri kita sendiri. Yang pertama tadi kita harus cari komunitas yang baik, kita cari mentor yang tentunya membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi, menghargai diri kita. Kita tahu bahwa diri kita berharga gitu ya. Nah, untuk terakhir nih, tips dan pedoman untuk kita Kak Ola merespon hal itu tersebut itu baik di lingkungan sosmed maupun lingkungan kita sehari-hari nih. Gitu. Gimana tuh supaya
jangan sampai kita terjebak lagi dengan hal itu, gitu. Ya, yang tadi kita udah bicarain ya, bahwa tahu siapa identitas kita di dalam Tuhan, tahu membatasi diri, tahu say no, dan yang paling penting lagi, tahu nggak sih kalau hidup kita tuh ditonton sama dunia. Gak usah masuk sosmed, dunia tuh ngeliatin kita. Oh iya, ya benar. Kenapa sih mesti masuk sosmed baru terkenal? Enggak kok, gitu ya. Dunia itu nonton kita. Jadi aku cuma kasih tips, dimanapun kita berada, be real, jadi sama aja. Ya, di dalam or di luar, dimanapun kita berada, tetaplah jadi terang, tetaplah jadi garam, karena untuk itulah kita dirancangkan oleh Tuhan. Kayak seperti itu. Oke, keren. Kasih close dulu dong. Wah, keren banget. Sedap. Nah, berarti tadi aku garis bawah ya, kita harus jadi terang. Maksudnya sesuatu yang, apa tadi Kak Ola terakhir, mention terakhir kalimatnya harus sebelum jadi terang itu? Yang mana tuh? Yang terakhir. Ya bahwa kita pribadi yang mengenal identitas kita di dalam Tuhan, ya, dan tahu siapa diri kita, tahu to say no, ya. Be real tadi. Be real, sorry yes, be real. Itu. Nah, ngomongin soal be real itu bukan berarti ketika kalau memang kebiasaan buruk kita seperti itu ya realnya gue gini, bukan gitu ya. Bukan. Tapi garis bawah kita harus jadi terang, jadi garam, berarti kita harus jadi berkat dong. Iya. Harus berdampak baik gitu ya. Oke. Well, kita udah sampai di penghujung segmen podcast ini. Tentunya kita percaya bahwa tadi apa yang kita sharingkan bisa menjadi berkat ya buat sobat-sobat SIC lainnya. Dan tentunya teman-teman apa yang kita bicarakan tadi bisa membantu, bisa mengarahkan, memberikan arahan-arahan ataupun mindset-mindset yang baru buat sobat-sobat SIC lainnya untuk menanggapi mengenai flexing, hedonisme, dan juga hal-hal yang terjadi di lingkungan kita ataupun sosial media. Well, ketika kita bermain sosial media ataupun ketika kita berhadapan dengan hal-hal tersebut, kalaupun kita belum siap untuk hal itu, kita harus mampu untuk memilih, mampu untuk menyeleksi apa yang baik buat diri kita dan apa yang enggak, karena semuanya itu ada pilihannya dan kita sebagai decision-nya. Gitu ya. Nah, segala sesuatu itu baik, tapi tidak semua itu berguna. Berani berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak benar. Ya, berani untuk say no. Lalu cari komunitas yang baik dan benar. Pahami siapa diri kita dan ketika kita sudah ada di dalam sesuatu yang baik, ketika kita sudah berada di dalam Tuhan tentunya, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tahu kita harus gimana, harus jadi berkat, harus jadi terang dan garam dunia. Bukan berarti kita jadi be real, berarti apa adanya gue gitu ya. Lo nggak terima gue ya udah. No, tetapi ingat kita harus jadi berkat dan berdampak positif baik buat lingkungan kita tentunya. Well, oke, pertanyaan-pertanyaan ini disclaimer ya, muncul dari keresahan kami sebagai manusia yang nggak sempurna dan juga pandangan sahabat kita di sini Kak Ola. Mungkin ada di antara sobat-sobat SIC lainnya memiliki pandangan yang berbeda, it's okay. Tapi kita selalu berharap bahwa dari podcast ini bisa memberikan berkat dan arahan yang tentunya mengubah pikiran kita, pandangan kita, hidup kita menjadi lebih benar, tidak hanya baik. Oke. Wah, sudah selesai Kak Ola, thank you banget untuk waktunya. Terima kasih sudah mampir ke podcast kita. Semoga apa yang kita berikan di podcast ini nggak hanya berhenti di sini, tetapi boleh menyebar luas. Amin. Ya. Amin. Because sharing is caring dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Bye guys. God bless.